Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maskuron dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif kelas reguler 1A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh soal hukum dasar kimia. Soal yang pertama, kristal iodin yang masanya 10 gram direaksikan dengan 10 gram gas hidrogen. Setelah bereaksi, ternyata didapatkan 2,5 gram gas hidrogen iodida. Tentukan massa zat yang bereaksi. Pembahasan. L2S sama dengan 10 gram plus H2G sama dengan 10 gram, maka 2HLG sama dengan 2,5 gram. Perbandingan massa H banding L sama dengan AR H kali 1 banding AR L kali 1 sama dengan 1 kali 1 bagi 1 kali 1 127 sama dengan 1 banding 127. Soal yang kedua, jumlah logam bersih dibicarakan dengan 3,2 gram belerang yang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida, dan soalnya adalah berapa gram logam besi yang telah bereaksi. Pembahasan. Reaksinya FeS plus S, maka FeSS X gram 3,2 gram 8,8 gram. Menurut hukum kekekalan massa, banding massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. X plus 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. X sama dengan 8,8 dikurangi 3,2 gram sama dengan 5,6 gram. Maka massa logam besi adalah 5,6 gram. Soal yang ketiga, di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca banding S sama dengan 5 banding 4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, maka massa CaS yang dihasilkan sebanyak. Pembahasan. CaS sama dengan 10 gram ditambah SS 9 gram, maka CaSS. Perbandingan massa Ca banding massa S sama dengan 5 banding 4. Massa Ca 10 gram dan massa S 9 gram tidak sesuai dengan perbandingan 5 banding 4. Massa S akan berlebih. Massa S yang bereaksi bias dicari dengan rumus. Massa S sama dengan 4/5 kali 10 gram sama dengan 8 gram. Dan materi yang kedua, saya akan menjelaskan contoh soal elektrokimia. 1. Apa fungsi jembatan garam dalam sel elektrokimia? Pembahasan. Jembatan garam dalam suatu sel elektrokimia akan melengkapi rangkaian elektrikal antara anoda dan katoda sebagai setengah bagian sel. Dalam hal tersebut, suatu jembatan garam akan memungkinkan terjadinya transfer ion antara setengah bagian sel dengan setengah bagian yang lainnya. 2. Setarakan reaksi redoks berikut jika reaksi dilakukan dalam suasana asam. Fe2 plus EQ plus Cr2O72 dikurangi EQ, maka Fe3 plus EQ plus Cr3 plus EQ. Pembahasan. Langkah yang pertama yaitu bagi reaksi lengkap tersebut ke dalam setengah reaksi. Fe2 plus maka Fe3 plus Cr2O72 dikurangi Cr3 plus. Langkah yang kedua, setarakan masing-masing setengah reaksi tersebut dengan aturan yang sudah ada dalam suasana asam. Oksidasi Fe2 plus EQ maka Fe3 plus EQ plus E-. Reduksi Cr2O72 dikurangi EQ plus 14H plus EQ plus 6E-, maka 2Cr3 plus EQ plus 7H2OI. Langkah yang ketiga, gabungkan setengah reaksi tersebut dalam reaksi total. 6Fe2 plus Aq plus Cr2O72 dikurangi Aq plus 14H plus Aq, maka 6Fe3 plus Aq plus 2Cr3 plus Aq plus 7H2I. Soal yang ketiga,
diketahui Mg2 plus 2E dikurangi Mge sama dengan min 2,38 volt. AL3 plus EQ plus 3E min ALSE sama dengan min 1,66 volt. Harga SL persamaan reaksi tersebut adalah pembahasan. SL sama dengan E katoda atau dikurangi E anoda. SL sama dengan min 1,66 dikurangi min 2,38 sama dengan plus 0,72 volt. Dan materi yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang bahan bakar. Bensin juga diperoleh melalui proses cracking selain melalui destilasi bertingkat minyak mentah. Hal ini disebabkan karena A. Bercampur residu, B. Jumlahnya sedikit, C. Berguna untuk mesin diesel, D. Titik didihnya relatif tinggi, E. Memiliki jumlah atom karbon terbanyak. Pembahasan. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang memiliki atom karbon antara 5-10 buah. Jadi rantai karbon dalam bensin tidak terlalu panjang sehingga wujudnya cair pada suhu kamar. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bensin didapat dengan dua cara. Pertama yaitu destilasi peningkat minyak mentah. Jumlah fraksi bensin dalam minyak mentah tidak terlalu banyak sehingga untuk mencukupi kebutuhan bensin dibuat dengan cara kedua yang proses cracking. Proses cracking adalah proses pemecahan molekul hidrokarbon rantai panjang menjadi hidrokarbon rantai pendek atau seukuran hidrokarbon pada bensin. Proses ini dapat mencukupi kebutuhan penggunaan bensin sehari-hari. Jadi jawaban nomor 1 yaitu B, jumlahnya sedikit. Soal yang kedua, senyawa pembanding yang digunakan untuk menentukan bilangan oktan adalah N-heptana dan isoktana dengan ketentuan A. N-heptana diberi nilai oktan 0 karena tidak menimbulkan ketukan. B. Isoktana diberi nilai oktan 0 karena tidak memberikan ketukan. C. Isoktana diberikan nilai oktan 100 karena tidak menimbulkan ketukan. D. Isoktana diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan ketukan paling sedikit. E. N-heptana diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan ketukan paling banyak. Pembahasan. Seperti yang dijelaskan tadi di atas bahwa N-heptana menimbulkan ketukan yang banyak sedangkan isoktana hanya sedikit. Oleh sebab itu, kandungan isoktana adalah penentu kualitas bensin sehingga diberi nilai 100 sedangkan N-heptana diberi nilai 0. Jadi soal nomor kedua jawabannya adalah D. Isoktana diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan ketukan paling sedikit. Soal yang ketiga, bensin memiliki bilangan oktan 92, artinya bensin tersusun atas A. 8% isoktana, B. 92% N-heptana, C. 8% propen, D. 90% isoktana, E. 100% N-heptana. Pembahasan. Bilangan oktan 92 menunjukkan kualitas bensin yang baik, artinya ia mengandung isoktana jauh lebih banyak dibandingkan N-heptana sehingga ketukan pada mesin lebih sedikit. Jika bilangan oktannya 92, artinya tersusun atas 92% isoktana dan 8% N-heptana. Jadi soal yang ketiga jawabannya adalah D, 92% isoktana. 4. Dalam proses pembakaran akan terjadi bila terdapat komponen-komponen kecuali A. api, B. udara, C. bahan bakar, D. diafragma. Jawabannya sangat mudah yaitu D. diafragma. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.